frontier. Clusters of information rising. Perusahaan Encom adalah sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi kecerdasan buatan. Karena pemimpin sebelumnya, yaitu Kevin Flynn, mengundurkan diri karena alasan pribadi. Sekarang perusahaan Encom dipimpin oleh rekan bisnisnya, yaitu Kim bersaudara. Mereka adalah Eve Kim dan Tessa Kim. Tapi kini Eve harus menjadi CEO sendiri karena adiknya Tessa telah meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kankernya. Eve lebih mengarahkan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung kemanusiaan, memberi makan yang lapar, menyembuhkan penyakit, dan mengajar dunia. Tapi hal itu sangat jauh berbeda dengan perusahaan Dillinger sebagai pesaing beratnya. Perusahaan Dillinger sekarang dipimpin oleh Julian, cucu dari CEO sebelumnya. Julian mengarahkan kecerdasan buatan lebih ke arah persenjataan militer. Di sebuah tempat yang bernama The Grid, sebuah program keamanan yang sangat canggih terbangun dari tempatnya. Program kecerdasan buatan ini diciptakan oleh Julian untuk melindungi server dari perusahaan Dillinger. Program itu kemudian diberikan arahan oleh Julian. Dia menjelaskan jika si program bernama Ares dan bertugas sebagai program kontrol utama. Beralih ke Eve, dia sedang berada di suatu tempat menuju ke lokasi lab peninggalan mendiang adiknya. Di tempat itu, dia mencari sebuah kode daya tahan. Dengan kode itu, dia bisa membuat entitas digital bisa bertahan lama di dunia nyata. Di dalam lab, dia sempat melihat video dari mendiang adiknya. Hal ini juga yang sangat memotivasi Eve untuk mendapatkan kode daya tahan tersebut. Dengan begitu, perusahaan Encom akan bergerak sesuai visi misinya. Di sana, dia juga dibantu oleh temannya yang bernama Seth. The launcher Panic City. My family at Dillinger Systems. Sedangkan di tempat lain, Julian sedang mendemokan ciptaannya kepada para investornya. Dengan laser partikel, dia bisa mengekstrak data digital dan membawanya ke dunia nyata. Dengan bangga, dia pun memperkenalkan sebuah tank amfibi yang sangat canggih dan sangat kuat, beserta program yang menjalankannya yang tidak lain adalah Ares. You find a wall. This thing. So, if we can. Dia menjelaskan jika Ares adalah program keamanan paling canggih yang pernah ada. Dia dilengkapi dengan miliaran baris kode yang unik. Ares ini memiliki kekuatan luar biasa, kecepatan tinggi, dan kecerdasan yang unggul. Ares adalah puncak dari prajurit super. Dia tidak makan dan tidak minum. Dan jika dia hancur di medan perang, dengan mudah Julian bisa membuatnya lagi. Melihat kecanggihan program yang diciptakan Julian, para investor pun terlihat puas dan terkesan. Tapi setelah para investornya pergi, di balik semua kecanggihan yang dikatakan oleh Julian, ternyata programnya memiliki satu kelemahan, yaitu program digital ini hanya bisa bertahan 29 menit di dunia nyata. Lewat dari batasan waktu itu, maka programnya akan otomatis hancur. Ibunya pun menasihati Julian agar tidak membohongi para investornya. Karena jika sampai ketahuan, maka perusahaan yang selama 40 tahun ini kakeknya dirikan akan hancur. Mendengar itu, Julian tampak stres. Kembali ke Eve dan Seth. Setelah mengutak-atik komputer yang ada di sana, akhirnya dia berhasil menemukan kode daya tahan, atau bahasa kerennya permanent code. So no more 29 minutes now. Dengan harap-harap cemas, mereka pun menguji kode daya tahan tersebut dengan cara mengekstrak program digital sebuah pohon jeruk menggunakan kode daya tahan ke dunia nyata.
Setelah hidup kembali di The Grid, Ares mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Dia berkata kepada tangan kanannya yang bernama Athena jika dia mulai bisa merasakan. Padahal suatu program tidak mungkin bisa merasakan. I don't understand. Di tempat lain, CTO dari perusahaan Encom yang bernama Ejai akan menghadiri acara launching game terbaru dari Encom. God damn it, where the hell are you? Kembali ke tempat Eve. Akhirnya, dengan kode daya tahan itu, mereka bisa membuat program pohon jeruk bertahan lebih dari 29 menit bahkan selamanya. Julian yang sadar jika dia juga membutuhkan kode daya tahan. Kemudian meretas server dari perusahaan Encom karena mengetahui jika Eve sedang mencari kode tersebut. Oops. Ares dan pasukannya yang mencoba masuk ke dalam server pun langsung terdeteksi di pusat server Encom. Setelah berhasil masuk, Ares kemudian mengunduh data dari server. Dan saat akan mencoba kabur, mereka sudah dikepung oleh sistem keamanan dari Encom. Saat melihat satu temannya berhasil dilumpuhkan, Ares kembali menunjukkan tanda-tanda aneh dengan berusaha menolong temannya. Julian yang melihat itu langsung mengirim laser penghancur karena sudah mendapatkan datanya. Space paranoids, panic city. This is just a technical difficulty. We'll be back. Setelah mendapatkan datanya, Ares kembali bertingkah aneh. Saat dia bertanya ke Dillinger, kenapa program temannya tidak dibangun kembali. Dillinger berkata, semua program yang cacat akan dihapus. Kemudian Dillinger memberikan Ares misi baru, yaitu menangkap Eve Kim. Seems like we had a little cyber breach. Setelah servernya diretas, Ejai langsung menelpon Eve untuk memberitahunya. Eve yang dalam perjalanan pulang pun memberitahu Ejai jika dia telah berhasil menemukan kode daya tahan. Wait, you just spoke to Dylan. Tess did a great thing. Di dalam The Grid, Ares sedang melihat kumpulan data yang telah diunduhnya di server Encom. Dari data tersebut, dia melihat kenangan Eve sampai meninggalnya Tessa Kim. Sampai akhirnya dia mengetahui jika Eve berhasil menemukan sebuah kode daya tahan. Hal itu pun juga dilihat oleh Julian. Setelah pesawatnya mendarat, Eve kemudian pergi menuju Encom dengan mengendarai motor. Sedangkan Julian kembali mengekstrak program Ares dan Athena untuk menangkap Eve Kim. Dengan motor unik bercahaya neon merah, mereka pun pergi menjalankan misi. Eve yang sedang dalam perjalanan akhirnya menyadari jika dia diikuti oleh dua motor dengan cahaya neon merah. Aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari. Tapi tidak disangka ternyata skill bermotor Eve bukanlah kaleng-kaleng. Hal itu pun membuat mereka kerepotan untuk menangkapnya. Saat masuk ke dalam gedung, Eve berhasil menjatuhkan Athena yang eksotik. Tapi saat dilihat lagi, loh kok hilang? Dengan panik, Eve kemudian mencoba menggunakan motor neon merah dan untungnya berhasil lolos dari Athena. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut saat Ares mengetahui posisinya. Setelah sedikit adu mekanik, akhirnya aksi kejar-kejaran pun berakhir setelah mereka berdua nyungsep di tempat sampah. Eve yang terdesak kemudian mematahkan flash disk yang berisi kode daya tahannya agar tidak jatuh ke tangan Julian.
Julian juga telah menyuruh anak buahnya menangkap Eve menggunakan laser partikel yang membuat tubuh Eve diekstrak ke dalam The Grip. Bertepatan dengan hancurnya Ares dan Athena karena sudah 29 menit. Setelah itu, Eve pun sudah berada di dalam The Grip. Ternyata, meskipun kode itu dihancurkan, tapi kode itu masih ada di dalam diri Eve. Setelah mengetahui jika Eve akan tewas jika kode dalam tubuhnya diekstrak, Ares kembali bertingkah aneh. Dia kemudian melaporkan hal itu kepada Julian. Julian yang sudah terlanjur bablas akhirnya menyuruh Ares untuk tetap melakukannya. Ares yang mulai merasakan emosi akhirnya menentang perintah penciptanya. Athena yang melihat terjadi kecacatan program pada Ares kemudian memberitahukan hal itu kepada Julian. Athena kemudian diberikan perintah untuk mengekstrak kodenya dan sekalian melenyapkan Ares. Mengetahui dirinya akan dilenyapkan, Ares pun membawa Eve kabur dari sana. Di tengah-tengah pelarian, Ares membuat perjanjian dengan Eve. Jika dia bisa mengeluarkan Eve dari sana, maka Eve harus memberikan kode daya tahan itu kepadanya. Ternyata Ares ingin hidup di dunia nyata. Target approaching transfer portal in 45. Setelah berhasil masuk ke gerbang transfer, mereka pun diekstrak di tempatnya di Linger. Ares langsung menentang penciptanya dan membawa Eve kabur. Eve, is that the deal? This works out for you. There's no. Julian kemudian menyuruh Athena untuk mengembalikan Eve ke dalam jaringan, bagaimanapun caranya, sambil memberi laser partikel kepadanya, dan menjadikan Athena sebagai master control yang baru. Ibunya yang muak dengan kelakuan Julian akhirnya memberikan salam sayang ke pipinya. Kembali ke Ares dan Eve. Eve mengajak Ares ke perusahaan Encom untuk mendapatkan kode daya tahannya dan meminta Seth untuk membawa laser partikelnya ke perusahaan Encom. The Honda Civic 2.0. Singkat waktu, mereka yang sudah tiba di perusahaan Encom langsung mempersiapkan semuanya di kantor lama milik Kevin Flynn. Tapi saat sedang mempersiapkan semuanya, Athena juga sudah tiba di sana. Ares yang melihat itu pun mencoba untuk menghadang Athena di sisa-sisa terakhir waktunya. Tapi Eve berhasil mengirimnya ke dalam jaringan dengan laser partikel. Mengetahui Ares sudah lenyap, Athena langsung menerobos masuk untuk menangkap Eve. Dia bahkan sempat memotong laser partikel yang membuat Eve tidak bisa mengembalikan Ares. Sesaat sebelum mengembalikan Eve ke dalam jaringan, perhatian Athena teralihkan oleh air pemadam dalam ruangan yang membuatnya keburu hancur sebelum sempat menembakkan laser partikelnya. Sedangkan untuk Ares, dia diarahkan ke suatu tempat oleh sebuah beat. I never did it. You're... Di sana, akhirnya dia bertemu dengan program dengan wujud Kevin Flynn. Setelah mengatakan jika dia membutuhkan kode daya tahan bukan hanya untuknya, tapi ada temannya di dunia nyata juga sedang membutuhkan pertolongan. Akhirnya program Kevin itu memberikannya. Setelah mendapatkan kode daya tahan itu, Ares terekstrak di sebuah lab lama milik Kevin Flynn. Hope you are, man, because the code.
Athena yang gagal dalam misinya secara mengejutkan keluar dari jaringan untuk menuntaskan misinya mengembalikan Eve ke dalam jaringan. Karena Julian menugaskannya menangkap Eve dengan cara apapun, makanya sekarang dia sampai menentang perintah penciptanya. Inilah alasan kecerdasan buatan tidak boleh menguasai dunia. Ini juga pengingat bagi kita, guys. Saking patuhnya dengan perintah, bahkan Athena menghabisi ibunya Julian karena dianggap sebagai gangguan. Dia pun pergi untuk menuntaskan misinya menggunakan pesawat besar beserta beberapa pasukan. Sementara itu, di tempat Eve, dia ditemui oleh Ajay dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak jauh dari sana, kapal Athena juga sudah terlihat. Eve mengatakan selama server Dillinger aktif, maka Athena akan selalu datang kembali untuk mendapatkan kode daya tahan dalam diri Eve. Dia pun meminta Ajay dan yang lainnya untuk menghancurkan server milik Dillinger dengan bantuan dari hard disk yang ada pada laser partikel milik Dillinger yang tertinggal tadi. Sedangkan dia akan mencoba mengalihkan perhatian Athena selama mungkin. Athena yang melihat keberadaan Eve langsung mengikutinya. Pesawat militer pun juga sudah siap menyerang pesawat Athena. Tapi mereka semua dijatuhkan oleh pasukan Athena. Athena kemudian melepaskan drone dengan cahaya neon merahnya untuk menangkap Eve. Untungnya, satu pesawat militer berhasil memberikan serangan ke pesawat Athena. Dan ledakan dari pesawat tersebut berhasil menjatuhkan pesawat besar milik Athena. Athena kemudian menggunakan tank amfibi dan berhasil menangkap Eve yang sudah lemas karena terkena efek ledakan. Dalam perjalanan kembali, Ares sudah berada di depan mereka. Sekarang dengan neon yang berwarna biru, Ares berhasil melumpuhkan tank amfibi milik Athena. Karena tanknya sudah hancur, Ares harus adu mekanik dengan Athena dan dua pasukannya. Meskipun tanpa senjatanya, Ares masih bisa mengalahkan dua pasukan Athena. Tapi saat dia terpojok, Eve melemparkan senjatanya Ares dan kembali adu mekanik dengan Athena. Pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Ares bertepatan dengan Ajay yang berhasil menghancurkan servernya Dillinger. Athena pun harus hancur karena kehabisan waktu dan tidak bisa kembali. I followed my directive. Karena kerusakan yang diakibatkan oleh program Dillinger, dia pun akan ditangkap oleh polisi. Tapi tiba-tiba servernya sedang melakukan pemulihan cadangan. Melihat itu, Dillinger pun mengekstrak dirinya sendiri masuk ke dalam jaringan karena tidak ingin dipenjara. Setelah semuanya berakhir, di bawah kepemimpinan Eve, perusahaan Encom mengembangkan sektor industri dan mengubah hidup umat manusia. Berkat menggunakan kode daya tahan, perusahaan Encom bisa menyesuaikan tanaman dengan perubahan iklim, mengembangkan pengobatan untuk kanker, dan masih banyak lagi. Eve kemudian mendapatkan sebuah kartu pos dari Ares. Dia mengatakan jika sekarang dia sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Dia berjanji jika saatnya sudah tepat, dia akan kembali menemui Eve. Dan cerita pun berakhir. As a good friend of mine once said, Ichigo.